Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Qala al muallif rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kata mutiara seri kedua dari kata mutiara ke-36 ini. Mudah-mudahan ini bisa tuntas pada episode kali ini. Untuk itu mohon disimak, sudah sampai kepada halaman 102. Kalau dihitung dari bawah 1, 2, 3. Jadi nomor 3 atau garis ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajhu tasmiyatihi bi syi'ail basirati. Wa wajhu tasmiyatihi, maka adapun alasan memberikan nama akan makom bi syi'ail basirati, dengan sinar mata hati. Apa sih alasannya? Kemudian makom ini disebut dengan makom syi'ail basiro, dengan istilah syi'ail basiro itu anna sahibaha. Ini menjadi khobarnya daripada lafadz wajhu. Itu anna sahibaha, sesungguhnya orang yang mempunyai basiro. Lama kana, ketika ada siapa sahibul basiro, sahib orang mempunyai basiro, ketika ada itu yaro, melihat siapa sahib, melihat wujudul akwani, akan wujudnya, akan adanya al-akwan. Akwan itu jamak daripada lafadz kaun. Kaun itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah, atau sesuatu yang selain Allah, itu namanya akwan. Alam semesta, jagat raya, makhluk seluruh ini namanya akwan. Jadi ketika orang-orang yang mempunyai mata hati, ketika melihat akan munculnya atau wujudnya alam semesta, ketika mereka melihat dunia lah, dalam kata lain dunia, sesuatu yang selain Allah, ketika dia pandang, yang terjadi pasti intobaat, maka akan melekat, akan tercetak, akan tersimpan kalau bahasa lainnya. Tapi ini intobaat itu kan akan tercetak, atau bisa dikatakan intobaat akan bisa melekat. Apa? Wujudul akwan, adanya alam semesta atau sesuatu yang bersifat dunia ini. Ketika dipandang, ketika seorang sahibul ma'rif, sahibul basiro, orang yang mempunyai mata hati itu ketika melihat hal-hal yang bersifat duniawi, atau hal-hal yang wadak, yang gohir, yang tampak dengan mata kita itu pasti akan melekat, akan tersimpan dari pandangan-pandangan dari pandangan seorang sahibul ma'rifah. Satu misal, saya melihat bis lewat, saya melihat uang, satu misal, saya melihat rumah, pasti setiap penglihatan yang kita lihat itu pasti akan melekat, akan tersimpan ke dalam memori kita. Nah, kaitannya dengan ini, maka akan tersimpan di mana? Itu fi mir'ati basiratihi, yaitu ada di dalam cermin mata hatinya. Jadi di dalam mata hati itu ada yang disebut dengan cermin. Cermin inilah yang nanti menerima pantulan-pantulan cahaya asli yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena cermin yang akan menerima sinar cahaya asal yang bersumber dari Allah, tentu ini harus bersih. Jangan sampai cermin ini akan terhijab atau tertutupi oleh debu-debu atau kotoran-kotoran. Nah, di antara yang menjadi kotoran itu adalah ketika seorang melihat
Sohibul basiro, orang yang punya mata hati ini sering melihat sesuatu yang selain Allah. Maka nanti kalau melihat sesuatu yang selain Allah, yang terjadi adalah itu akan melekat, pandangan-pandangan itu akan tersimpan ke dalam memorinya, atau akan melekat pada kaca-kaca atau dinding kaca yang ada di dalam mata hati. Kaca, ibaratnya kaca tadi. Kalau kaca itu, coba bayangkan, kaca itu kan bisa dibuat cermin kan, kaca cermin namanya ya. Kalau Jawanya buat ngilon, untuk mengetahui salah, untuk mengetahui ganteng, kekurangan kita, itu kan memakai kaca itu. Dan kaca itulah yang kemudian seakan-akan mengeluarkan cahaya kan. Sesungguhnya bukan kaca itu yang mengeluarkan cahaya, tapi kaca itu menerima ya cahaya. Dari cahaya kaca itu nanti memantulkan sinarnya kepada sesuatu yang lain. Nah, ketika cermin kaca kita yang sering kita buat merias, melihat wajah kita, coba bayangkan ketika cermin itu penuh dengan debu atau tertutupi oleh wallpaper, tertutupi oleh apa ya, oleh kotoran, oleh kotornya debu atau tempelan-tempelan apapun, itu pasti nanti fahajabathu, pasti akan membuat hijab, ya, apa yang namanya akwanhu kepada si sohibil basir, membuat hijab terhadap apa? Ansyuhudin nuri, dari menyaksikan cahaya min aslihi, yang bersumber dari asalnya cahaya. Karena cahaya itu adalah menerima sebagai tempat pantulan cahaya asli, maka harus bersih di situ. Harus bersih, harus jernih, tidak ada sedikit pun kotoran. Ya, tidak ada sedikit pun kotoran. Loh, kalau cermin kita yang ada di dalam mata hati kita, yang ada di kolbia kita, itu dipenuhi dengan debu, dipenuhi dengan kotoran-kotoran, pasti akan terhijab, pasti akan tertutup, tidak bisa menerima ansyuhudin nur, untuk menyaksikan apa? Untuk menyaksikan cahaya dari asalnya nur. Bagaimana mungkin kita akan bisa melihat cahaya ya ketika cermin kaca itu ya kita disinari oleh sinar ya. Ketika cermin kaca itu disinari oleh sinar, sementara cermin kacanya kotor, bagaimana mungkin akan bisa menyaksikan sinar yang memantul ya, sinar yang memantul dari kaca itu, bagaimana bisa? Begitu juga bagaimana kita bisa akan menyaksikan cahaya kebenaran Allah kalau yang namanya cermin hati kita itu penuh dengan debu, penuh dengan hijab. Maka itu penting kita, makanya itu dinamakan syia'il basiro. Ini kepentingannya adalah seperti ini, sinar mata hati. Akan tetapi lama rokot, ketika sudah menipis, apa kasafatuha, ketebalan daripada akwan. Akwan itu adalah sesuatu yang bersifat duniawi ya, makhluk ya, benda-benda ini ya. Ketika sudah tipis, lama rokot, ketika sudah tipis, apa kasafatuha, ketebalan daripada akwan. Watanawarot, pasti akan mengeluarkan cahaya ya. Watanawarot, pasti akan mengeluarkan cahaya. Apa dalailuha? Watanawarot, dan akan mengeluarkan cahaya. Apa dalailuha? Yaitu petunjuk daripada akwan. Ketika ketebalan ya, ketebalan kotoran ya, tentu yang dimaksudkan tadi kan kotoran itu berupa akwan yang melekat pada cermin, pasti watanawarot, akan mengeluarkan cahaya
akan mengeluarkan cahaya apa dalailuha, yaitu petunjuk-petunjuk daripada akwan. Kalau sudah seperti itu, ro'a maka akan melihat siapa sahibul basiro, syi'a'an nuri, akan sinar cahaya miwaro'iha, di belakang atau di balik yang namanya dunia ini atau akwan, qoriban, dalam keadaan dekat, minhu, daripada sahibul basiro. Ketika yang namanya sesuatu yang menempel di kaca itu sudah menipis, yang dimaksud sesuatu yang menempel kan dunia, maka akan bercahayalah, bercahaya apa dalailuha, petunjuk-petunjuk dunia itu akan bercahaya, mengeluarkan cahaya dengan sendirinya. Karena ibaratnya kaca itu sudah tidak ada kotorannya, sudah tipis sekali. Maka ketika sinarnya kaca, sinarnya cermin itu menyinari kepada benda, maka benda itu akan menjadi tampak. Begitu kan maksudnya ini. Berarti watanawwarat dalailuha, maka akan menjadi bersinarlah apa dalailuha, petunjuk-petunjuk tentang akwan. Jadi ketika ada benda di depannya cermin, maka benda yang di depan cermin itu akan juga tampak ketika cermin itu bersih. Sehingga kalau toh nanti dilihat ro'a maka akan bisa melihat siapa sahibul ma'rifah, melihat syi'a'an nuri, akan yaitu pancaran cahaya, akan melihat akan pancaran cahayanya di sana, sinar cahayanya itu akan terlihat ketika sudah menipis kotoran-kotoran yang melekat pada cermin itu, maka nanti akan terlihat sahibul basiro, orang yang mempunyai mata hati itu akan bisa melihat yaitu sinar daripada cahaya. Sinar cahaya itu akan bisa terlihat miwaro'iha, yaitu dibalik akwan nanti. Jadi dibalik benda itu akan bisa dilihat cahaya-cahaya itu dibalik. Qoriban, halid dalam keadaan par, minhu, daripada sahibul basiro. Kalau sudah seperti itu, fa'adroka, maka akan bisa menemukan siapa sahib asyi'a, akan sinar cahaya itu akan bisa ditemukan dibalik apa? Dibalik akwan, dibalik yaitu dunia ini. Walam yudrik, dan tidak akan pernah menemukan sahib yaitu an-naro, kepada cahayanya. Sekalipun tidak bisa melihat secara langsung kepada cahayanya, tapi sudah bisa diketemukan yang namanya sinarnya. Sinarnya itu bisa melihat sinarnya. Pada tingkatan syi'aul basiro ini, bahwa sahibul basiro ini bisa melihat pada sinarnya saja, tidak bisa melihat kepada nurnya atau kepada cahayanya. Cahayanya. Wahada, dan adapun makom syi'a itu, adapun syi'a makom hada itu nurul imani, yaitu cahaya keimanan. Adapun nurul iman itu makomu ilmil yakini, yaitu makom, yaitu ilmu keyakinan. Wajhu tasmiyati ainil basirati, dan kemudian bagian yang kedua, alasan memberikan nama ainil basiroh, pandangan mata hati. Apa sih alasannya dinamakan pandangan mata hati? Begini, annal basirota, karena sesungguhnya yang namanya mata hati, lama sohat, ketika sudah sehat yang namanya mata hati, waqawiyat, dan sudah kuat, tidak sakit, sehat, mata hati itu pasti akan infatahat, maka akan terbuka apa? Ainuha, pandangan daripada mata hati. Kalau basirohnya ketika sudah sehat dan sudah kuat, pasti pandangan mata hatinya itu pasti akan kuat, akan terbuka, infatahat ainuha. Pada saat itu faroat, maka akan melihat
Apa basiro? Melihat an-nuro, akan cahaya muhiton yang meliput, cahaya besar yang meliput itu dia akan bisa dilihatnya. Wa mutasilan, dan akan menyambung, ya, dia dengan basiroh. Fasumiat, maka dinamakan, yaitu apa namanya, sohibul basiro atau basiro yang bisa melihat cahaya yang meliputi dan nyambung itu dinamakan ainal basiroti, kepada istilah ainal basiro. Ainal basiro itu adalah pandangan mata hati. Mata hatinya bisa melihat. Kenapa linfitahiha? Karena terbukanya basiroh, wa idrokiha, dan bisa menemukan basiroh alama atas sesuatu, ya, alama atas sesuatu khofa yang samar ala ghairiha, khofa ala ghairiha terhadap yang lainnya daripada basiro. Jadi dinamakan ainul basiro karena terbukanya basiro ini dan bisa menemukan hal-hal yang lain daripada sesuatu yang masih samar dan masih rahasia, itu bisa dilihat. Wada, dan adapun ini makom, ya, makom ainul basiro itu sama dengan makomu ainul yakin, sama dengan makom ainul yakin. Yang ketiga sekarang, alasan menamakan hakul basiro, wahwa juhu tasmiyati hakil basiroti, dan adapun alasan memberikan nama hakul basiro, hakikat mata hati. Anal basirota, akan itu anal basirota, akan sesungguhnya mata hati, lama adrokat, ketika menemukan apa mata hati, menemukan al-haqqa, kebenaran, min aslihi, dari apa cahaya kebenaran itu, min aslihi, dari sumbernya al-haq. Ini baru yang disebut hakul basiro. Jadi hakul basiro itu adalah basiro yang bisa menemukan kebenaran asli daripada cahaya. Wa ghabat an-nuril furu'i, dan kemudian menjadi hilang apa basiro? Basiro tentang an-nuril furu'i, dari cahaya-cahaya furu, lentera-lentera kecil, lampu-lampu kecil, ya, yang biasa dilihat oleh orang-orang yang mempunyai mata hati, itu akan hilang, ya, akan sirna binuril usuli, melebur dengan cahaya yang asli, yaitu nurul haqi namanya. Sumiat, maka dinamakan, ya, bahwa hilangnya cahaya furu, yang kemudian yang muncul adalah cahaya besar, cahaya asli, maka itu dinamakan sumiat, dinamakan apa namanya, sumiat, maka dinamakan basiro yang bisa melihat, ya, melihat basiro yang bisa melihat asal usul atau sumber asli daripada cahaya itu, dinamakan hakul basiroti, akan hakul basiro, yaitu hakikat mata hati. Lama adrokathu, ketika adrokathu menemukan apa basiro, hu akan kebenaran, ya. Lama adrokat, ketika menemukan apa basiro, hu akan sesuatu minal haqi, dari yang hak. Wa ghabat, dan sirna apa basiro, an syuhudil khalqi, dari menyaksikan makhluk. Jadi ketika pada tingkatan hakul basiro ini, seorang hamba yang mempunyai hakul basiro itu bahwa semuanya itu sirna, semuanya yang selain Allah itu akan sirna dan hilang. Yang muncul, yang tampak itu dia hanya menyaksikan akan Allah. Wa hadza, maka dukun ini apa namanya, makom iku makomu hakul yakin, namanya makom hakul yakin. Fasyi'aul basiroti, maka adapun sinar mata hati, wa adapun syi'aul basiro itu nurul imani, disebut nurul iman, li ahli muraqabah, bagi orang-orang yang ahli muraqabah. Muraqabah itu artinya orang yang memelihara hatinya, orang yang tidak pernah melepaskan hatinya dari sesuatu yang selain Allah, terus nyambung dia, itu muraqabah, ya.
Jadi yang namanya sinar mata hati itu atau yang disebut dengan nurul iman itu akan dimiliki oleh orang-orang muraqabah, orang yang menjaga, memelihara hatinya untuk selalu ingat kepada Allah. Sedangkan wa'inul basirati, sedangkan mata, pandangan mata hati, huwa adapun ainul basiratu nurul ihsani, namanya cahaya ihsan. Li ahli musyahadati, bagi orang yang ahli musyahadah. Cahaya ihsan itu bahwa dia di atasnya, di atas daripada tingkatan syi'aul basiro. Karena di tingkatan ihsan ini bahwa seseorang itu akan selalu muraqabah dengan Allah, akan selalu musyahadah kepada Allah. Andai kan dia tidak bisa musyahadah, maka beliau atau seseorang itu sedang dimusyahadai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakul basirati, dan adapun hakul basiro atau hakikat mata hati itu, huwa adapun hakul basiro itu nurur rusuhi, cahaya yang tertancap kuat. Jadi namanya tertancap itu sudah bertempat pada tempat yang sangat kuat, yang tidak bisa digoyahkan, tidak bisa goyah, tidak tergoyahkan. Watamak watamkini, dan sudah apa istilahnya, sudah mapak. Mapak itu menempati pada tempatnya dengan keadaan yang kuat. Kalau ibaratnya botol dengan tutup itu sudah klop. Begitu ketemu botol dengan tutup itu langsung kuat. Tidak misli ya. Tidak misli. Itu namanya tamkin. Ibaratnya orang duduk di kursi itu langsung begitu duduk itu pas ya, antara tempat duduk dengan badannya itu ya, dengan bokongnya itu pas. Ya, tidak bergerak kemana-mana, tidak longgar dan juga tidak sempit. Pas, itu namanya tamkin. Jiwa kita, basiro kita itu juga begitu ya. Wahakul basiroti, maka adapun hakikat mata hati itu adalah adapun hakul basiro itu nurur rusuhi, cahaya yang tertancap kuat, wat tamkini, dan tamkin di ahlil mukalamati, bagi orang yang pada tingkatan mukalamah, orang yang bisa dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Autakul, atau kamu bisa mengatakan syi'aul basiroti, maka adapun sinar mata hati itu nuru ilmil yakini, merupakan cahaya ilmu yakin. Wa ainul basiroti, sedangkan pandangan mata hati, huwa adapun ainul basiro itu nuru ainil yakin, cahaya daripada pandangan keyakinan. Wa hakul basiroti, maka adapun hakikat mata hati, huwa adapun hakul basiro itu nuru hakil yakin, cahaya akan hakikat keyakinan. Jadi ini alasan-alasan ya yang diargumentasikan oleh Ibnu Ajibah dari kata mutiara yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kata mutiara ini, dengan mengistilahkan ada syi'aul basiro, ada ainul basiro, ada hakul basiro. Alasan-alasan itu kemudian beliau kemukakan di dalam syarah ini ya, dalam syarah ini yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah. Mudah-mudahan alasan-alasan ini ya, argumentasi yang dikemukakan oleh Ibnu Ajibah di dalam syarahnya kitab Iqadul Imam ini mampu membuka semakin luas pemahaman kita terhadap kajian ilmu tasawuf. Dan mungkin ini saya tidak bisa melanjutkan ya sampai selesai, jadi ini adalah seri kedua, kita buat sampai seri ketiga ya, karena kami juga masih ada acara yang tentu kita harus tutup dan kita akhiri. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Dan kita akhiri ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.